Selamat datang di part kedua untuk lagu For Alice. Nah, sekarang kita akan melihat terlebih dahulu. Di sini ada time signature 6/8. Nah, kalian tahu nggak maksudnya 6/8 itu apa sebenarnya? Mungkin yang dulu-dulu kita bahas adalah 2/4, 3/4, 4/4. Sehingga kalau ketemu 6/8 kalian agak panik. Ini maksudnya apa 6/8 ini? Jadi tidak usah panik. Sebenarnya kalau kalian memahami bagaimana cara untuk melihat time signature di dalam musik, itu kalian pasti akan bisa memahami berbagai time signature dengan lebih mudah. Di sini 6/8 maksudnya adalah 6 itu menunjukkan bahwa ada 6 ketukan di dalam satu bar. Dan masing-masing ketukan nilainya adalah 1/8, yaitu angka yang bawah ini 8. Ya. Jadi yang dimaksudkan adalah di dalam satu bar itu harus ada totalnya 6 kali 1/8. Boleh ekuivalennya. Jadi misalkan kayak 3 kali mungkin 2 kali 3/8 itu juga boleh gitu. Ya, jadi kita lihat dulu di sini. Untuk yang di sini kita tidak lihat bar yang di depan ini dulu, kita lihat bar yang di sini dulu. Kalau kalian ingat, nilai not ini yang mempunyai satu bendera itu adalah 1/8. Ya. Dia dinamakan oleh not quaver. Ya. Atau nama lainnya adalah not 8 note. Ya, kalau bahasa Inggris dari negara Inggris. Nah, ini 1/8 lalu tambah 1/8 sampai 6 kali, berarti sama dengan 6/8. Betul ya, berarti untuk secara matematikanya ini totalnya betul. Kemudian yang ini. Nah, kita lihat yang tangan kanannya ini agak berbeda. Jadi kalau kalian ingat, ini adalah istirahat untuk 1/8. Sedangkan yang ini adalah crotchet. Crotchet nilainya adalah 1/4. Berarti kalau kita menggunakan matematika untuk berhitung, 1/4 itu kan sama dengan 2/8. 2/8 tambah 1/8. Ini sendiri satu grup ini sudah 3/8. Kemudian sisanya adalah 1/8, 1/8, 1/8. 3/8 juga. Nah, akhirnya kalian dapat juga totalnya 6/8. Berarti sudah betul ya. Dan seterusnya. Untuk lagu ini kebetulan kebanyakan groupingnya adalah seperti itu. Jadi caranya komposernya untuk membuat grupnya itu kebanyakan seperti itu, antara kombinasi crotchet dengan istirahat 1/8 atau 3 not 1/8 tambah 3 not 1/8 atau langsung 6 not 1/8 ya. Kita lihat dulu ke halaman kedua, siapa tahu ada yang berbeda ya. Ada sedikit berbeda di sini, tapi nggak perlu panik juga, karena sebenarnya yang terjadi adalah ini sama, crotchet tambah istirahat 1/8. Ini 3/8. Kemudian yang di sini terjadi adalah dia punya 1/8 tambah 1/8 terus tambah istirahat. Jadi kanan main, kemudian gantian ke kiri di beat ke-6 di bar itu. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi dan seterusnya. Habis itu sama terus. Ya. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan. Kita kembali ke halaman 1. Dan untuk lagu ini kalian bisa cari di website 8 Notes, atau nanti Kak Alicia akan sertakan di bawah video YouTube ini supaya kalian bisa latihan. Kita akan mulai dengan membaca yang tangan kanan terlebih dahulu ya. Sebelum kita mulai, kalian kalau perhatikan di sini ada satu bar kecil. Nah, satu bar kecil ini hitungannya cuma 2 kali 1/8. Kalian tahu kenapa kok itu cuma 2 kali 1/8? Ini adalah yang dinamakan sebagai anakrusis atau incomplete measure. Jadi bar yang tidak komplit. Kenapa tidak komplit? Ya karena nilainya cuma 2/8. Terus kalau gitu kok bisa seperti itu? Alasannya sebenarnya karena sisa 4/8-nya itu ada di belakang sini. Jadi kalau kalian lihat ini adalah minim ya. Minim nilainya adalah setengah. Setengah kalau kita rubah jadi per 8 maka dapatlah 4/8. Jadi di sini ada 4/8, kemudian di depan tadi ada 2/8. Nah, jadi di cara membayangkannya adalah ini adalah bagian dari ending
Ya, dan ending tadi tidak penuh 6/8 karena ada sebagian yang di depan sini. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan coba kalau kita akan menghitung 6 sekarang. Jadi tiap bar ada 6 ketuk. Kita akan mulai dengan hitungan ke-5. Karena ini kan bukan hitungan 1 ya. Jadi jangan salah menghitung. Kita akan mulai hitungan 5. 1 2 3 4 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 dan seterusnya seperti itu. Ya, untuk tangan kirinya kita akan coba sekarang. Jadi pertama dia nggak main, kemudian habis itu 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6. Istirahat total. Di sini 6 ketukan. Kemudian kembali lagi. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat sebentar ke yang agak sulit di bagian sini. Ya, sebenarnya ini nggak sulit, hanya dia karena bergantian tangan aja. Jadi kalian lihat di sini, Kak Alisa perlu 2 tangan untuk memainkan bagian ini. Jadi kita mulai dari bar 21. 2 3 4 5 6 seterusnya. Ya, jadi kalian cuman hanya perlu berganti tangan dari sini turun ke bawah, gitu aja. Oke, sekian untuk bagian dari ritme lagu untuk lagu For Alice ini. Berikutnya kita akan membahas mengenai tanda-tanda dynamic marking seperti ini. Kemudian ada juga tanda articulation seperti slur ataupun kalau ada tie, mungkin kita bisa bahas juga. Dan juga tanda tempo di sini. Sampai jumpa di video yang berikutnya.